Dewan Perwakilan Daerah yang datang ke Jakarta yang paling lemah Aceh buatnya. Itu di koran ditulis. Bahasa intelektual, bahasa akademis lemah itu kan bukan tenaga. Iya. Lemah itu pikiran. Lemah pikiran sama dengan bahasa Aceh. Kenapa orang itu kuat isme? Ya peristiwa Sambo. Kalau bukan orang Batak yang kena, saya rasa takkan bangkit. 140 pengacara orang Batak. Orang itu kuat isme kan? Aceh ismenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tiara dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Syarif di podcast Toko Publik di edisi hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022. Nah, tentunya hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial dan juga beliau viral nih di media sosial, yaitu Tengku Kasim Katuma. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Tengku? Biasa-biasa, sehat insyaallah. Oke, Tengku, mungkin di ini Pak Uronyo saya akan mencoba membahas tentang 17 tahun MOU Helsinki pemerintah pusat tipu Aceh. Nyan, Tengku. Kibang dulu Tengku terkait tema yang Uronyo. Memang dalam pandangan gedanyo karena naturalisasi yang tak pernah disepakati, maka kita anggap kita tertipu. Memang catur politik, ini kan kita bicara politik, catur politik memang lagi yang terjadi. Politik penuh dengan taktik dan strategi. Jadi untuk mengalahkan lawan politik, tentu saja orang yang lebih ahli pada kita mencari jalan untuk mengalahkan lawan politiknya. Jadi dalam hal tertipu atau tidak tertipu, rasanya memang tertipu. Tapi dalam halnya kenapa bisa ditipu? Ini harus kita cari penyebabnya. Kenapa bisa ditipu oleh orang yang tipu? Karena mungkin kita yang tidak begitu paham. Kita tidak pintar dalam kata lain. Lemah pikiran. Jadi kan karenanya terkembali kepada diri kita di orang Aceh pada umumnya. Karena orang Aceh, katanya orang Acehnya karena ditipu oleh orang lain, karena pasti kita tidak pintar. Kalau pintar pasti nggak ditipu. Kemudian apa yang telah dijanjikan oleh Indonesia kepada Aceh dalam perjanjian Helsinki MOU, nyuruhnya titik poin yang sebenarnya. Pakiban bunyi perjanjian yang sebenarnya dibuat oleh MOU oleh Jakarta dengan Aceh. Yang sebenarnya yang sampai lagi yang terjadi. Karena kadang-kadang karena kita tidak jeli, hanya jeli dalam perjanjian buno, maka celah-celah atau celah-celah untuk mengambil kembali apa yang telah diucapkan diberikan. Tapi menyona sebuah konkret, sebuah ketentuan yang telah dibuat oleh mereka. Kemudian kita teliti. Kapanpun janji yang telah dijanjikan wajib kita tuntun. Jadi karena orangnya mungkin getanya Aceh, mengaku atau tidak mengaku, kelemahan getanya Aceh itulah karena kurang pintar. Kurang pintar. Jadi orangnya ingin getanya kembali karenanya golong gada sepenuhnya MOU. Cuman butir-butir kesepakatan yang telah dijanjikan banyak yang tidak diberikan. Iya, betul. Tapi pada prinsip dasar MOU Helsinki-nya masih ada, cuman butir-butirnya saya belum ada. Orangnya untuk orang Acehnya sambil kita wawancara, kita bicara-bicara, kalau boleh orang Aceh mendengar dan menganalisa sebagai wawasan. 17 tahun berjalan MOU sampai orangnya kan berjalan di tempat, mundur ke belakang. Maksudnya gimana Bu? Janji MOU Helsinki, kalau kita tengok butir-butir kesepakatan untuk mensejahterakan orang Aceh. Betul. Pemerintahan untuk orang Aceh sendiri, pemilihan bupati wali kota dan tidak untuk Aceh tidak perlu minta ke Jakarta. Dalam semuanya baik pun undang-undang bendera sebagainya. Jadi naturalisasi semuanya. Jadi dalam hal demikian, karenanya golong terlambat.
Orang Aceh saran long sebagai orang awam yang tidak sekolah. Salah benang wa uprut salah but wa punca. Umang na ating urang na pertua. Minyak kia pada kerikot bawa basat peh dagisa. Orang Acehnya kan bodoh semua. Ada banyak yang pintar. Iya. Jadi satu-satu di jalan orang Aceh, siapapun dia, harus berkolaborasi orang yang memandum. Orang cara-cara yang ada di Aceh, Iya. untuk menuntut kembali istilah haji menagih kepada Jakarta. Menagih janji. Janji Ya. Jakarta yang telah berjanji dengan orang Aceh. Mm-mm. Sebab orangnya Aceh termiskin nomor 1 di Sumatera. Iya. Jadi Bandungnya akibat karena kita politik itu tadi. Akibat karena kita tidak pintar. Berarti kita kalah dalam hal perpolitikan. Perpolitikan. Karena hana tak ajak orang ke semuanya. Di dalamnya ada orang cendekiawan di Aceh, ada orang ilmuwan di Aceh, ada semuanya kan. Coba ajak. Hana mungkin kita berbuat satu daerah dengan satu kelompok. Kalau tidak bersama-sama. Iya. Jadi dalam kata lain orang Aceh bele ego pada orangnya. Bele egois. Berarti pada saat pembentukan MU itu orang Aceh egois ini. Egois mungkin. Karena kan tidak mengajak orang lain untuk mempelajari dan tidak mengajak orang lain untuk berbuat yang baik untuk orang Aceh. Jadi maaf cakap kita bilang kita tidak bisa menafikan. Seolah-olah Acehnya bisa kita buat dengan satu kelompok. Iya. Jadinya hino kelemahan. Jadi hana salah. Waktu itu perjuangan orang Aceh orang bersama-sama inang agam si putih Tuhan muda berilmuan semuanya. Jadi waktu orang Aceh orangnya mulai aman ka sentosa ka aman karena perdamaian. Ajak kembali orangnya. Supaya mudah-mudahan insya Allah ke depan Aceh lebih bagus. Iya. Nah, Jadi begini Tengku, lantas apakah orang Aceh ini sendiri mereka tertipu dengan para elit-elitnya sendiri? karena kembali kepada cerita awal deh. Sekarang ini politik. Iya, betul. Politik belau 1,000 bayar 60,000 himi pembedah hati belau leh 6 itu 6 leh itu politik. Jadi maka kita waktu berhadapan dengan politik juga kita harus pandai berpolitik. Jadi menyuruhnya berjenjang kesalahan. Iya. Masyarakat bawah menganggap pemimpin Aceh yang ditipu masyarakat. Pemimpin Aceh mengutarakan kepada masyarakat ditipu oleh Jakarta. Padahal semua konsentrasinya semua ada pada pemimpin Aceh. Berarti enam punca aja berarti. Sinan punca karena bodoh puno. Kita tidak bisa menafikan karena wadak si filmakan letak pada tempat salah sesuatu pada ahli. Kalau tidak kehancuran akan tiba. Iya. Selalu lempegah lelong, berbajak sawah kerbau, Iya. ngolah tanah kerbau. Tapi saat panen sudah berhasil, bagi zakat harus ulama, tidak bisa kerbau. Tugas kerbau membajak sawah. Iya. Menanam padi setelah ada hasil, kerbau jangan ngiler untuk membagikan zakat. Zakat itu, pembagian zakat harus kita serahkan kepada ulama. Jadi orang yang berkompeten di bidang. Kompeten di bidang itu. Iya. Jadi di situ kerjasama. Jadi kalau memang dia pun ikut saya yang membajak sawah, saya yang mengelola semua, nggak mungkin karena itu tidak ada berilmu. Yang ini kelemahan gede di Aceh. Pukul orangnya sadar karena ke 17 tahun lagi berjalannya, orangnya menyalahkan satu sama lain. Betul. Padahal kita bersatu orang Aceh merapatkan barisan. Kalau merasa kita sudah tertipu, merapatkan barisan orang Aceh, tuntut ke Jakarta. Apa yang telah dijanjikan. Tapi sekarang berbalik. Orang Jakarta tinggal tenang, tepuk tangan, tengok orang Aceh berkelahi sama-sama Aceh. Iya, betul. Tambah bodoh lagi kan? Iya. Jadi saya harap Bang Salung di Aceh, baiklah tutup kesalahan dengan kesalahan. Tanya tamu cewek ilua, bergelut dengan wanita lain. Jam 3 malam kita pulang ke rumah. Orang rumah kita merepet. Yang beginilah, begitulah, di mana perempuan orang kau bawa kemari. Macam dibilang sama, repetlah orang rumah. Iya. Padahal yang direpet itu benar. Jadi jangan ada kebenaran yang diucapkan oleh bini kita. Inang gede kita tampar lagi. Kita tampar lagi.
Tujuan kita untuk dia tutup mulut, jangan ngomong itu. Jadi itu menutup kesalahan Dengan kesalahan. dengan kesalahan, bertambah besar salahnya. Iya, betul. Jadi orang Aceh baik itu kesalahan dengan kesalahan. Harus ada pengakuan karena manusia tidak ada yang sempurna ke semuanya. Lantas penutupku, ketika memang lahirnya nama pengakuan, tentunya ada namanya ditakutkan oleh ahli politik. Yang ditakutkan apa? Hilangnya kepercayaan dari rakyat Aceh. Bagaimana nih tanggapannya? Gimana? Hilangnya kepercayaan ketika misalnya elit kita mengakui bahwa mereka telah melakukan kesalahan, Ya. melalui perjanjian MU Helsinki ini. Nah, yang hal takut mereka apa yang penting adalah hilangnya kepercayaan. Ya. Nah, ini bagaimana nih? Cara kerja kulil haq al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu dari Allah. Kita sekarang kalau ingin berbuat baik kepada manusia, kebaikan itu pasti dari Allah. Kita bicara betul, bicara baik, bicara benar. Jangan kita benarkan bicara kita. Kalau kita bicara benar, kebenaran pasti dari Allah. Kalau sudah itu yang kita ucapkan dan kita perbuat, la takhaf wa la tahzan innallaha aman. Jangan takut, Allah bersama kita. Jadi kalau kita mengaku kesalahan, mungkin, bahkan bukan mungkin, tidak ada yang mustahil. Iba. Akhirnya sifat iba. Iba masyarakat Aceh ini iba atas kesalahan. Sadarlah anakku itu, sadarlah pamanku itu sekarang. Nah, jadi dengan syarat apa yang kita ucapkan merasa sudah kita mengaku kesalahan, kemudian kembali kepada tadi, mundur selangkah demi maju ke depan 3 langkah. Kembali jangan bawa ego di sana. Betul. Ya kan? Kita bawa ego pasti tidak akan bisa dapat kesalahan kita yang mengaku orang tidak percaya. Saya tidak mampu dengan kata kasarnya. Kan gitu. Jadi kita panggil orang lain. Kita duduk bersama bagaimana cara. Jadi yang kurang ditambah, yang lebih dikurangkan. Sehingga menjadi satu orang Aceh. Iya, betul. Kita berbicara tentang 17 tahun sudah MU Helsinki ini. Tentunya pasca perdamaian di tahun 2005. Setelahnya tsunami, Aceh memang terpuruk. Akhirnya pada saat 2005 kita harus menandatangani MOU Helsinki dengan Republik Indonesia. Nah, butir-butir yang ada di dalam MOU itu apakah semuanya sudah dijalankan atau hanya 50% atau bahkan tidak ada satupun butir yang dijalankan? Yang kalau boleh kita bilang butir-butir kesepakatan MOU ini kalaupun ada yang jalan, yang dijalankan kayak orang beribadat, yang sunat-sunat, yang wajib tidak ada jalan. Begitu. Okay? Kita tengok kan yang wajib-wajib tidak jalan. Karena getanya urang uronyo getanya, Jakarta dengan Aceh uronyo, apapun yang kita lakukan oleh kita tidak boleh di atas hukum yang ada di Indonesia. Betul. Jadi kerja kita di bawah hukum Indonesia. Butir apapun yang kita bilang di bawah hukum dia kan. Jadi kalau di bawah hukum dia kita kerjakan, yang merasa rugi Jakarta dalam kata tanda kutip akan diberikan kepada kita. Jadi kita jalankan yang kecil-kecil menteng, masalah-masalah sunat-sunat itu kanun-kanun yang di daerah. Yang lebih penting masalah undang-undang pemilihan. Pemilihan kepala daerah. Kan kita punya undang-undang tersendiri sudah diakui mereka. Jadi bahkan jika sampai mandat-mandat yang penting-penting kembali kepada Buno. Kita kalau berhadapan dengan mereka tidak tahu apa yang kita usulkan mungkin kurang pandai untuk mengadu argumen misalnya. Lagi-lagi udah kurang pintar. Ya kan? Iya, betul. Bahkan orang tuh hari itu pernahnya maaf cakap mohon maaf sekali. Jadi kita semua berbicara ini untuk mengoreksi diri ya, bukan untuk mengapakan. Dulu pernah saya baca satu koran. Dewan Perwakilan Daerah yang datang ke Jakarta yang paling lemah Aceh buatnya. Itu di koran ditulis. Di tahun berapa tuh, Pak? Sekitar sudah pemilu kedua. Pemilu kedua Berarti tahun 2010. Dua gitulah Iya, kira-kira 2010 ya, betul. Jadi lemah bahasa intelektual, bahasa akademis lemah itu kan bukan tenaga.
Iya. Lemah itu pikiran. Lemah pikiran sama dengan bahasa Aceh bangai. Ya kan? Iya, betul. Ya kan? Dia kan itu kata orang-orang pintar gitu istilah Lebih halus sindirannya. ya kan katanya kan. Kalau kita ya lah kan, bangai yuk kita bilang. Jadi ini karena satu contoh deh, long urung mekat ubat. Iya. Long pegat ramu, long ramu jamu. Sedang long ramu datang adik, punya tengku jamu. Ya udah jamu. Tapi coba adik kalau mengerti dalam bidang jamu, punya tengku jamu. Nah nebo pendang, nah pakai halba, nah pakai kedaung, nah pakai kejimlin. Tahu cara usulnya, apa sebab mengerti dalam bidang jamu. Jadi kita tidak mengerti masalah politik, apa yang kita usul. Begitu orang berbicara terbelit sedikit cerita, sudah nggak tahu kemana arahnya. Jadi okelah duduk diam, dengar lain kan nggak ada apa-apa. Mudah-mudahan ke depan Aceh belum terlambat. Yang tersesatkan lagi yang orang Aceh deh. Getanya tengah tampaknya sabi-sabi draw di Aceh. Iya. Orang lain tepuk tangan melihat orang Aceh. Nah, tapi orangnya belum terlambat. Kembali lo ngapa awal dono salah beneng wau perut salah buat wau punca. Umang nak ating urang nak putua minyak ki pada krikat buat bahasa tagisa. Bahasa dah bak wate tak perjuang pertama sekali. 80% orang Aceh mendukung kepada perjuangan. Betul. Kenapa sekarang orang Aceh tarik diri? Jangan koreksi orang lain. Kita yang koreksi sendiri. Bila long menjadi kepala desa, tidak diseni oleh masyarakat. Jangan masyarakat kita koreksi. Tapi diri sendiri. Diri sendiri. Apa sebab masyarakat tidak senang dengan saya? Betul. Apa kesalahan saya? Pasti dapat. Jadi kalau kita mau koreksi orang lain, jadi sibuk mencari kesalahan orang lain. Padahal kita lebih besar salah. Lu rasa belum terlambat? Belum terlambat, masih bisa ada obat. Masih bisa ada obat. Ini kita bicara lanjut nih, kita bicara soal bahas MOU lagi. Juga kita bahas tentang dana otsus. Sebentar lagi dana otsus akan juga selesai. Ini bagaimana tanggapannya? 2007 kan? Iya. Nah, inilah. Ini karena perjanjian-perjanjian yang telah dijanjikan tidak butir-butir yang dijanjikan oleh MOU itu tadi, kita tidak pernah mempelajari. Karena kan kata-kata itu di dalamnya misalnya. Cerita Abu Nawas. Iya. Abu Nawas dibawa bersama surat bersama Abu Nawas diperintah raja bawa ke Algojo untuk potong leher. Iya. Tulisan di sana dibuat oleh raja. Abu Nawas dipotong jangan ditinggalkan. Abu Nawas dipotong jangan ditinggalkan. Jadi karena Abu Nawas pandai daripada Algojo itu tadi, waktu dibaca itu mau dipotong sebelih Abu Nawas, coba kau baca kembali. Coba sini saya baca. Abu Nawas dipotong jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Jangan. Abu Nawas dipotong jangan ditinggalkan. Ditinggalkan. Ya, jadi intinya jangan dipotong. Jangan dipotong. Ya, kan? betul, ya, betul. Nah, jadi ilmu pengacara LBH itu ilmu hukum. Ya. Kalau ilmu agama ilmu mante. Iya. Kan? Kiasan kata. Iya. Mungkin di sini dia hanya teliti dalam perihal bahasa tadi. Kan? Jadi kalau ada betul yang telah diterangkan ditulis, kalau betul tulisan begitu, orang Aceh bersatu semuanya. Kan banyak partai politik Aceh. Iya. Banyak orang Aceh berpolitik. Semua partai politik yang ada di Aceh, baik nasional ataupun lokal, ajak kerjasama, tuntut kembali apa yang pernah dijaga. Iya. Betul. Jadi kembali dek long selalu pegah. Urang watena partai selain pada tanda kutip selain pada PA susah. PA lah satu partai lokal itu salah. Karena apa? Sebab Jakarta puluhan juga partai politik. Ideologi satu Pancasila. Undang-Undang Dasar 5 Pancasila. Aceh biar banyak partai politik, ideologi satu, perjuangkan MOU. Sebab selalu lu pegang helm. Kawe baca pakai canggu. Kawe sengke pakai gelang. Kawe kakak pakai udeng. Kawe sore pakai bilih. Bila tak kawe sore tabuh canggu. Haikam ke sore. Iya betul. Ya kan? Jadi biar banyak partai politik karena orang Aceh pun banyak. Banyak orang, banyak macam-macam orang, komunitas orang banyak. Nah yang careng, nah yang bangai, nah yang ulama, nah yang cendekiawan dan sebagainya kan.
Jadi urang Carang pilihlah kelompok urang Carang, partai polisi Carang. Yang Bangai pilihlah partai Bangai. Yang perjuangan pilihlah partai perjuangan. Yang ulama pilihlah ulama. Setelah bersatu mereka sampai ke parlemen, di sana duduk bersatu, jangan sifat ego, berpikir kepada perjuangan yang telah ditandatangani oleh Jakarta. Yang ke masalah orangnya kita bisa diadu domba satu sama lain sehingga sampai dalam gedung timbul perpecahan, kan? Lagi adanya rupah dulu, kan? Ini yang salah. Nah, ini yang timbul salah kan? Betul. Nah, berarti kita tidak memikirkan kepada bangsa, kepada rakyat, memikirkan kepada pribadi kita. Nah, jadi dalam halnya kalau berbuat sesuatu bukan karena Allah, ala kullu syai'in mahalallahu batilun wa kullu naimila mahallat tadailu. Perbuatan kalau bukan karena Allah batal. Itu hadis, tidak bisa dibatalkan. Perbuatan hadis. Bukan karena Allah batal. Nah, nikmat bukan pada tempat sirna. Itu hadis Nabi itu. Cepat dan lambat itu proses. Mengaku atau tidak sekarang kehancuran sudah mulai kan? Iya betul. Nah, kita sudah mulai ribut-ribut dengan beradu domba dengan sesama satu sama lain. Iya, demi kepentingan pribadi tentunya. Nah, Tengku, saya melanjutkan ini. 17 tahun kita sudah menikmati MU Helsinki. Apakah secara pandangan Tengku ini masyarakat Aceh menikmati dari hasil perjuangan ini? Tidak ada. Tidak ada satu. Tidak ada. Perdamaian yang dirasakan oleh rakyat Aceh cuman bebas, tidak ada lagi pakai senjata. Itu yang ada. Kalau yang lain menjerit orang Aceh yang lain. Sekelompok-kelompok saja yang kita tengok menikmati kesenangan setelah perdamaian. Kita tidak boleh kita nafikan, bukan sedikit rumah orang langgam-pung-pung mentang bro ini sedang dibangun oleh awak Cang Panah. Aceh Sepakat Medan, berpuluh-puluh serangan rumah dibangun di pedalaman-pedalaman di desa-desa. Kan? Jadi seorang pemimpin yang kita tahu maaf cakap dalam tanda kutip barokan urangnya geduk languteun, gemusam languteun kan ge rumah-rumah urang lauteun yang hancur, yang bobrok. Wate urangnya kena kota. Kenapa lupa perhatian ke sana? Urangnya awak budak awak Cang Panah ibat di Medan Aceh Sepakat. Aceh Sepakat cabang Cang Panah awaknya terus masuk hutan keluar hutan. Ya, cari rumah-rumah orang yang tidak layak huni. Jadi mereka yang bangun. Yang bangun. Kita bukan tidak ada dibangun, ada juga, tapi kembali kepada Buno kan. Yang mana dibangun? Yang nampak-nampak bak katanya. Yang toto, yang sahabat, yang akrab, yang kerabat dan keluarga dan sebagainya. Bukan sedikit rumah di Aceh yang dibangun selamanya. Tapi kan yang dibangun pertama dulu kita tengok kepada saudara-saudara. Sebenarnya orang Aceh hanjeli miskin setelah ada ini. Yang pertama otonomi khusus. Iya, betul. Anggaran APBA Aceh sama otonomi sekitar 18 triliun lebih ya. Iya, betul. Kalau kita timbang uang 18 triliun itu peng 100.000 1 miliar 10 kilo. 1 miliar. 1 miliar, uang 110 kilo. 10 miliar 100 kilo. 1000 miliar 1 ton. 1 triliun 1 ton. Jadi 1 miliar 1 kilo, 10 kilo 1 miliar. 100 miliar 10 kilo. 1000 miliar 1 ton. Ya. Ya kan? Jadi 118 miliar. Jadi sama dengan 18 ton uang Aceh setiap tahun. Setiap tahun. Kan kita tanya dibawa kemana uangnya? Iya betul. Padahal kalau tahu cara berkelahi ada 2 orang. 1 ibu, 1 bapak. Ibu tanda kutip gubernur. Bapak tanda kutip gubernur. Iya. Ibu tanda kutip dewan. DPR. Iya. Mereka lah yang membahagiakan bangsa karena ini rakyat. Jadi kitanya hanya bangai-bangaitan. Kita baca koran, kita dengar cerita ini itu. Kenapa mereka bisa bersih sebelah? Gubernur, ini orang bodoh pun tahu. Gubernur eksekutif. Iya. DPR legislatif. DPR wakil rakyat. Sengaja kita pilih dari bawah datang ke Banda Aceh, ke kabupaten kota untuk mengawasi eksekutif karena semua uang di sini. Diawasi oleh mereka. Kalau pengawasannya bagus, ini tidak berani macam-macam. Betul. Nah, pengawet ubat supaya baik berubat. Tapi pengawet kabro, ubat hanya jaminan bro. Pengawet kabro. Iya betul. Jadi kalau kita kembali kesalahan jangan salah. Ini DPR maaf cakap Dewan mohon maaf sekali.
Yang salah DPR karena tidak bisa mengawasi. Berarti pengawet yang salah. Yang salah. Iya. Ini tidak ada kekuatan di sini kalau DPR ini bersatu. Karena maka disinilah yang berbahaya. Eksekutif ini punya partai, punya parlemen. Parlemen eksekutif dialah yang, maka dibuatlah koalisi untuk mempertahankan ini. Kalau ada DPR 1-2 orang yang sebelahan untuk mengawasi, tidak dapat bekerja banyak karena apa? Ada DPR di sana. Berarti DPR ini pun bukan kepada rakyat, untuk kelompok dia sendiri. Inilah yang salah. Iya, betul. Maka rakyat selama sehabis tanda tangan MOU Helsinki sampai sekarang lebih parah sekarang lagi menjadi. Saya tahu persis. Saya jualan obat sekitar 47 tahun. Umur 73 tahun. Jadi parameter ekonomi saya lebih tahu. Saya bermain di akar rumput. Jadi menyulbek salah lumpegah, orangnya orang Aceh yang kaya dua dro. Pejabat dan tokoh sabu-sabu. Yang kaya di Aceh. Kalau rakyat semua menjerit. Pejabat dengan toki sabu-sabunya yang kaya. Kalau rakyat menjerit, coba tengok pergi ke pasar gimana cara. Iya betul. Tika jangan kita nafikan itu semua. Maka dengan peng 10.000 masyarakat berdunjun mencari uang yang terlebih. Maka ini pemilihan-pemilihan bisa disodor dengan peng ya. Di masyarakat. Iya betul. Ketika memang setelah pemilu diberikan uang satu orang masyarakat 100.000. Iya. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan. Buruk dan baik itulah dia. Kan? Iya. Oke, tunggu. Mungkin begini tunggu. Kita bicara soal dana otsus. Seharusnya dengan 17 tahun kita memperingati MOU Helsinki itu tentunya bukan angka kecil. Sehingga bisa dibagi rata mungkin untuk masyarakat sehingga masyarakat lebih sejahtera. Betul tidak? Betul, karena kembali ke tadi. Ya. Ini selalu saya tidak ada kata lain dan tidak nampak di mata saya, di pikiran saya, di perasaan, di benak saya. Hanya yang nampak kebodohan. Kebodohan. Itu yang nampak. Apapun kita bilang. Karena ini politik. Berarti orang kita kurang cakap dalam berpolitik. Kurang cakap, tidak mau berkolaborasi dengan orang-orang lain kan. Karena apa sebab kita bilang? Maaf cakap kita bilang. Kita coba tengok ke Jakarta. Pelabuhan yang tidak ada dibuat oleh Jokowi di mana-mana. Pelabuhan itu kan tempat ekonomi. Betul. Pembangkitan ekonomi. Lapangan terbang dibuat. Ya. Macam-macam dibuat oleh Jokowi untuk membangkitkan ekonomi di Papua sampai dia menjadi presiden harga minyak, harga BBM sampai ke Papua itu sama rata harganya kan setara harganya. Itu orang. Coba kita kembalikan kepada orang Aceh. Lapangan internasional Iskandar Muda ditutup. Yang sudah ada. Penerbangan internasional. Betul. Ditutup. Ya. Jadi kita salahkan rakyat atau pemimpin yang salah? Sudah itu ongkos pesawat lebih mahal. 200 kali lipat lebih mahal. Ini sama dengan Jakarta menutup ekonomi untuk Aceh supaya lebih menjerit dan menderita orang Aceh. Tidak bisa kita salahkan Jakarta. Kita yang salah karena bodoh. Jangan salahkan orang lain. Jadi apa sebab kita bilang? Berangkat orang ke Jakarta, ke luar negeri, jangankan orang luar negeri, Jawa Aceh. Orang Aceh dua kali transit. Betul. Ongkos pesawat lebih mahal 200 lipat. Sabok. Yang kedua. Sabok lapangan, saboknya. Yang kedua. IPDN. Iya betul. Iya. Itu kan ekonomi penting sekali itu. Saklar ekonomi di sana. Atau dari PDN-nya orang Aceh ndujak sekolah, sampai ajak Bandung li. Orang Medan bisa numpang kemari juga kan, ekonomi juga. Betul. Jangankan kita bilang yang belum ada dibangun, yang sudah ada pun tidak bisa berjalan. Pelabuhan bebas di mana? Perungguku ada pelabuhan, Langsa ada pelabuhan. Jadi untuk apa ada berfitrah di rumah? Tapi tidak bisa kita masak orang pada jakut. Pada jakut kan hanya kita pakai. Dan ada tapi pada jakut ada. Untuk apa ada? Tidak bisa dipergunakan. Jadi kita bisa membanggakan ini ada itu ada. Kita tengok sekarang. Ya. Maka sekarang dah pada prinsip long mohon kepada orang Aceh pada umumnya. Kita cari pemimpin sekarang untuk ke depan orang Aceh. Yang pertama benar nurani, benar rasa. Dan pandai.
punya rasa tidak ada pandai, nggak bisa juga. Kan? Rasa dan pandai. Merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Itu yang penting. Yang ada nuraninya. Yang kedua pandai. Orang pandai ini harus bisa. Itu yang hana menceh sarede. Bukan nama sekarang yang perlu. Itu apa pun nama? Nama tidak penting. Yang penting isi dalam. Qulubikum a'malikum. Perbuatan dan hati dan perbuatan yang penting. Tajak Medan tak kalah rumah makan bunda kandung buatnya. Rumah makan bunda kandung. Kita jalan udah lapar duit nggak ada, yuk makan di rumah mama aja kita. Bunda kandung. Tapi begitu makan keluar minta duit. Iya. Untuk apa nama bunda kandung kalau memang sampai jauh buila kepeng. Itu makruh. Makruh bunda kandung. Iya, betul. Jadi untuk apa nama kita lukis bermacam-macam tapi rakyat menderita. Sekarang coba apa namanya itu, bangkitkan ekonomi Aceh semampu kitanya, sejahterakan orang Aceh semampu kita, baru kita pikirkan yang lain. Gitu. Itu pokoknya. Pokoknya gitu-gitu. Ya. Dan Tengku, mungkin kita bicara soal Aceh juga. Aceh kan sebutan dengan Nanggro Aceh Darussalam. Apakah dengan MOU Helsinki ini sebenarnya Aceh ini sudah menjadi negara bagian dari Indonesia? Kalau kita lihat iya, tapi pada saat implementasinya tidak. Tidak. Tapi kita masih terikat dengan Republik Indonesia. Iya, betul. Itu kan begini. Nya kembali lah menurut. Iya. Karena perjanjian yang dijanjikan kepada kita mungkin ada sistem urang Padang. Gimana? Sistem urang Padang kongsi boleh bagi sama lebih ke ambo sekete. Sekete. Bagi sama lebih kawannya BU. Iya. Kan? Diberikan kebebasan kepada kita, tapi ada yang lain kebebasan sampai mana? Kan? Jadi kembalilah orangnya terpegang. Yang dijanjikan oleh Jakarta kepada getanya orangnya, mungkin kata-kata yang kembali bunuh yang bisa dipegang oleh mereka. Iya. Yang tidak bisa kita menuntut kan begitu. Tapi ini belum tahu juga karena kita pun tidak melihat yang sebenarnya. Iya. Pokoknya kita dengar hidih, kita dengar hidih. Tapi kita tidak mau mendengar itu. Kalian yang merupa dengar yang bersuara. Kalian yang merupa dengar yang bersuara. Kan? Puakai pegah nyan ke yang terdengar. Iya. Puakai bukan ke yang terkalan. Dibalikkan kita tidak tahu kita bukan orang di dalam. Iya. Kan? Tapi orangnya di dalam putra yang sebenarnya. Nah, jadi sehingga menyoatannya kembalikan kepada dasar, kembali kepada bunuh. Karena orang getanya bunuh dipengut di Jakarta karena tak pegahi pengut. Padahal menyata jalan ke bancar aja ke pengut. Kan hanya jalan pengut menyata jalan. Betul. Nah, berarti pokoknya memang kita kurang pintar. kurang pintar. Dan kita kurang teliti. Iya. Sekaligus kurang cerdik ini dalam bermain catur politik. Karena bodoh. Ya kan karena satu saja kan, karena ilmu kita betul. Iya, betul. Jadi nyohino mungkin Allah juga berkehendak demikian. Jadi urangnya kembali kepada dasar, kembali kepada awal. Kembali kepada awal urangnya, Bandung pemimpin urang di Aceh, partai elit-elit politik baik dia nasional ataupun lokal, pikirlah kepada bangsa Aceh. Kembalikan marwah Aceh, ekonomi bangkitkan di Aceh. Punya ekonomi Acehnya bangkit, mudah-mudahan insya Allah ke depan lebih bagus. Oke, Tengku, mungkin di kesempatan terakhir apa yang ingin dibenahi ataupun harapan untuk pemerintah Aceh dan juga merawat daripada perjanjian MOU Helsinki ini? Yang pertama sekali tidak ada kata lain. Orang Aceh yang pertama wajib bersatu. Satu kata, bersatu orang Aceh. Beda paham boleh, tapi akidah jangan beda. Akidah tetap satu. Iya. Paham je tak paham dia, tapi tujuan satu. Menyonyo yang dilakukan oleh orang Aceh, Aceh akan sejahtera kembali. Karena dimanapun negara, siapapun dia asal atas nama manusia, dihadu domba satu sama lain, pasti ada negara. Amerika orang Careng. Iya. Juga ada adu domba di sana antara Donald Trump dengan Joe Biden kan? Betul. Ada juga. Nah, jadi sekarang apalagi dengan orang Acehnya. Kan mana? Tapi dengan wawasannya yang tak pegah-pegah, orang yang pegah mungkin kecil. Ya, tidak melebar. Ya pada prinsip Ji. Jadi nyoknya untuk mengembalikan Aceh sebagaimana biasa,
Yang harapan lung yang pertama ile elit-elit politik ke depan nyo kedua ribepet nyo. Na cara bek mau pakai orang Aceh. Partai politik kita pegah benar bah bela hana masalah. Tapi coba nurani orang partai politiknya. Tujuan satu membahagiakan orang Aceh. Menyonyan yang tujuan wajib orang bersatu untuk dalam parlemen. Di luar parlemen boleh mau pakai hana payah, hana masalah mencari kedudukan. Tapi sampai ke dalam hana lain tujuan. Perjuangkan Embung Singki yang pernah dijadikan oleh Jakarta. Ini yang sebenarnya. Tapi kalau masih kita berbuat demikian, Jakarta senang. Sabab pakan. Nyo politik. Politik menyutaplah triang. Hana pakai politik. Triang. Bambu. Kena triang taplah dua. Nyo hana pakai politik, dia han bekah triang. Kiamat dunia han bekah. Tapi kepakai politik, pijak sebelah, angkat sebelah. Kan bantai gila di belah tak boleh di belah tengah yang di belah dua. Tapi menyo hana tak gila, han bekah-bekah triangnya. Kan? Jadi politik mana ni? Nah, maka politik han je taluk talingke. Bek talawan. Oh gitu. Ya, sebab orangnya orang katanya Aceh, nya sifat katanya oleh pakiban wallahu alam. Yang betul katanya, yang caran katanya, yang behe katanya, yang tamang surga katanya, gob asal neraka memanduknya kan bahaya. Padahal kembali kita pegah bunuh. Haba urang Tuhan menyo ingin tung ate, tung harta, tung ate. Tung ate, tung harta, tung ate. Urang bek talawan. Nyo bek penafi ada pegah kenyataan pinyo. Kenapa Jakarta tidak menghargai Aceh sekarang? Lebih-lebih sekarang ini. Kita tidak boleh nafi. Iya. Ini manusia. Siapa saja manusia. Long jit ke Kesi. Langampung, adik lawan long. Watelong terpilih ke Kesi, adik han long pakai sebagai staf. Karena apa kan lawan politik. Sudah pasti itu kan. Menyamanan takui atau tidak. Gerteo dengan PDI. Dengan PDI yo. Tanya dengan PDI hana pernah menjadi sahabat. Dari zaman purbakala PDI hana pernah ada suara di Aceh. Betul. Orangnya jihman Indonesia. Mungkinkah dia bantu kita? Kita dia boleh menafi. Kalau jasa bangsa Aceh, orang Aceh ke Jakarta, jangan bilang. Jangan tanya. Blow pesawat orang Aceh. Blow KPI orang Aceh. Bapucuk Munas orang Jakarta atau orang Aceh. Soekarno menangis-nangis kena Aceh minta bantuan. Dijajah Hidung Salib Belanda, tinggal satu provinsi Aceh yang dijajah. Kurang apa lagi jasa bangsa Aceh kepada Jakarta? Nah, tapi karena akibat bunuh, sabak sifat katanya orang Aceh ke lagi orang Padang. Orang Padang ita menglangkan tu, ita menglawit ya tu ya peglah melarat ya tu kenan. Itanya menyoi bita menglawit kan dia tu dia acum be. Dia tu kenan dan dia kamu mang. Kan? Iya betul. Kita jangan nafi isme kurang di Aceh. Pernah tahu 1 tahun muda-muda Kapolri orang Padang. Kapolri orang Padang. Coba polisi belum lewat ke polisi. Kenapa orang itu kuat isme? Ya peristiwa Sambo. Kalau bukan orang Batak yang kena, saya rasa takkan bangkit. 140 pengacara orang Batak. Orang itu kuat isme kan? Aceh ismenya tidak ada. Maka orang sampai mensabuh menteri pihanale di Aceh. Watena ganyan pihide hana apa kan? Hana go orbit orang Aceh. Hanya tak pernah pikir memang watak ada tengok lagi. Iya, betul. Maka coba kita tengok. Kita bilang Jawa ini, Jawa itu. Memang orang itu isme diperkuat. Dan katanya sabah sifat orang Aceh, sifat raja. Sifat pahlawan. Sifat ego, anak ada. Salah satu contoh pengalaman tak pegah. Nggak gecok nyoh wawasan. Adik lu. Buka usaha toko besar. Barang grosir. Saya nggak ada kerja. Abang kerja Pak Long. Bantu timang-timang saka. Adik kan Pak Long. Abang kan lu. Halom tim kerja, halom pegah halom bago. Puya kerja baji, kayak aku tim kerja, bago daripada baji. Nyan ban sebut orang Aceh. Ego. Iya. Padahal lebih bagus tempat sendiri kan begitu. Iya, jadi nyo ke yang hana ba orang Aceh. Kita tengoklah orang sana orang bahu membahu. Betul.
Jadi maka urangnya terobak menteri Hanale di Aceh. Urang Aceh Hanale menteri Jakarta. Kibatnya baik tak penafi, nyo Jakarta urangnya lewat pengawasan PDI, baik tak bukan salah. Betul. Ya. Ini kenyataan kan? Ya. Memang sudah menjadi rahasia umum. Jadi kiban cara teman ke depan, kembali lagi bunuh. Jadi kita harus ambil hati baru dapat harta. Iya, betul. Kan? Kembali ke Padang. Kongsi boleh bagi samo lebih ke ambo sekete. Terjepit ambo boleh di ate. Dikurung ambo boleh di luar. Iyo nan di orang lalu nan di awak. Tunjuk lurus ke linggih berkait. Ya teman kampung ya Pak Tengku. Ya sampai yudang urang Padang ke Tengku Ibu. Tapi ini kan ada tujuan tertentu kan? Iya, betul. Nah, nyo benar prinsip orang Aceh. Oke, baik. Baik, Tengku Kasim. Sudah banyak kali kita berbicara tentang memperingati 17 tahun MU Helsinki. Banyak sekali dah ilmu yang saya dapatkan dan juga pencerahan kenapa Aceh hari ini masih terpuruk jadi daerah termiskin padahal kita sudah punya dana otsus yang sangat luar biasa. Baik Tengku Kasim, kita akhiri podcast untuk hari ini. Terima kasih sahabat daerah sudah hadir di podcast Tokoh Publik di hari ini. Saya juga ingin menutup segmen podcast kita hari ini dengan urang Aceh adalah urang terlebih dari urang dunia. Itu Hasan Didiro. Descartes pernah mengatakan bahwasanya aku berpikir karena aku ada. Baik, terima kasih sahabat daerah sudah hadir di podcast Tokoh Publik hari ini. Saya Syarif, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.